dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan satu tema yang sangat luar biasa, yaitu Harmagedon. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar Harmagedon, kalau kita terpengaruh dengan sineas besutan Hollywood, ya, maka kita akan mungkin terbayang dalam pikiran kita keseruan film Harmagedon, Bapak Ibu Saudaraku, yang dibintangi oleh Bruce Willis, di mana temanya itu adalah tentang bencana atas dunia, di mana mereka menemukan bahwa bumi dihantam oleh meteorit, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan meteorit yang paling besar seukuran kota Texas itu akan menghantam bumi dalam waktu kurang dari 1 bulan. Dalam waktu yang terdesak itu, maka mereka mencari yang sebenarnya bukan pada bidangnya, tetapi di dalam hal ini mereka mencari ahli-ahli perminyakan yang mengebor bumi seperti itu. Lalu orang ini yang dibintangi oleh Bruce Willis ini yang saya katakan tadi, diterbangkan dengan satu pesawat yang bernama Messiah. Kalau kita tahu Messiah atau Mesias itu adalah juru selamat. Nah, lalu kemudian mereka pergi ke sana dan mereka mendarat di sana. Lalu kemudian mereka borlah ceritanya asteroid ini. Lalu kemudian mereka menaruh bom nuklir di sana, dan masalah terjadi yang membuat film ini menjadi haru sedemikian rupa bahwa bom itu tidak bisa diledakkan secara remote. Maka Bruce Willis ini mengambil keputusan, ya udah, let me alone. Biarkan saya tinggal di sini, biar saya yang meledakkan ini. Kalian pergi ke sana. Dalam situasi scene yang begitu mengharukan, dia telepon sama anak istrinya, dan kemudian beberapa saat kemudian itu bom nuklir meledak di sana. Singkat cerita, selamatlah dunia dari malapetaka yang besar, berdasarkan scene daripada film Armageddon ini. Tetapi apakah cerita firman Tuhan yang kita dapat di dalam kitab Wahyu berbicara seperti itu? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Maka kita perlu belajar. Ini sinopsis singkat daripada film Armageddon tadi. Nah, kita lihat bahwa ya ini pesawat ulang-alik Atlantis itu namanya adalah Mesias. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ini ada 2 sesi. Ya, saya minta maaf tadi. Ternyata untung saya bawa laptop. Bahannya itu tidak seperti yang saya maksudkan, maka saya bawa ini ya. Nah, di sini kita ada 4 hal yang kita pelajari dalam hal ini, supaya barangkali pemaparan daripada Harmagedon yang saya sampaikan tidak seperti yang disampaikan para pegiat-pegiat seminar akhir zaman yang begitu bombastis seperti itu. Nah, ini saya berdasarkan keilmuan dari sudut pandang teologi bahwa kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik yang syarat dengan simbol-simbol. Apakah dia berbicara simbol atau literal? Ini perlu menjadi perenungan bagi kita. Maka kita perlu memahami Harmagedon berdasarkan analisis gematria. Yohanes adalah orang Yahudi. Dan juga kita perlu memahami bahwa dalam komunitas Yahudi rabbinik seringkali menyampaikan kebenaran itu di dalam rahasia. Maka rahasia ini perlu kita kuat. Contoh, ketika kita menemukan kata Harmagedon, maka di sana akan timbul sebuah persoalan bahwa Harmagedon dalam secara literal itu artinya adalah gunung Megiddo atau gunung Megiddo. Har itu adalah gunung dalam bahasa Ibrani. Tetapi pada dasarnya tidak ada gunung di sana. Bapak Ibu Saudaraku, sama seperti kita di Jakarta ada namanya Gunung Sahari. Kita pergi ke Gunung Sahari, nggak akan ketemu gunung, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Justru Gunung Sahari sering banjir. Ya, nah ini menjadi hal yang mirip dengan istilah Harmagedon ini. Sehingga kita perlu lihat, apakah Yohanes sedang menyembunyikan sesuatu di balik kata-kata ini? Itu sebabnya kita perlu belajar apa maknanya. Nah, kita akan dibantu dengan analisis gematria. Apa itu analisis gematria? Akan saya jelaskan nanti. Yang kedua, menganalisis sejarah dan ayat-ayat pendukung terkait peristiwa Megiddo. Lalu yang ketiga, menarik pelajaran rohani dari nubuat tentang perang Harmagedon. Lalu kemudian Harmagedon dalam nubuat eskatologis. Ini salah ketik, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kita mulai. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita membaca di dalam rangkaian, ini adalah cawan murka ke-6
di mana di cawan burka yang keenam, maka malaikat itu menumpahkan cawan itu ke sungai Efrat, maka sungai yang besar itu menjadi kering. Dan ini menjadi persiapan dengan keringnya sungai Efrat itu dalam konteks ini itu menjadi semacam jalan persiapan agar bangsa-bangsa datang berkumpul di Harmagedon. Dan kita akan lihat nanti endingnya seperti apa. Kita lihat dulu cawan burka Allah tanpa kasih karunia. Apa arti 7 malapetaka yang disampaikan oleh 7 malaikat? Lalu apa arti perang Harmagedon itu? Yang pertama kita lihat bahwa malaikat pertama itu menumpahkan cawannya, maka terjadilah bisul yang jahat bagi orang yang memakai tanda binatang. Kita bisa bandingkan ini dengan tulah ke-6 di dalam peristiwa Mesir, ya, di mana mereka tidak diperbolehkan, orang Israel tidak diperbolehkan keluar, atau orang Israel ditindas oleh Firaun. Maka itu adalah tulah ke-6 bara. Malaikat kedua dengan cawan kedua menumpahkan cawannya ke laut, laut menjadi darah. Bandingkan dengan tulah pertama. Tulah ketiga atau malaikat ketiga juga hampir sama, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dia menuangkan cawannya ke sungai dan mata air. Maka sungai dan mata air itu berubah menjadi darah. Ini bisa dibandingkan dengan tulah pertama juga. Lalu tulah atau malaikat keempat dengan cawan yang keempat, dia menumpahkan cawan ke matahari sehingga matahari menjadi sangat panas, dan matahari panasnya itu membakar manusia, menghanguskan manusia. Ini bisa kita lihat dalam Wahyu pasal 16 ayat 8. Lalu malaikat kelima dan cawan kelima itu menumpahkan cawannya ke tahta dan juga kerajaan daripada binatang itu, sehingga terjadi gelap gulita. Ini bisa kita bandingkan dengan tulah ke-9, di mana gelap gulita selama 3 hari. Dewa tertinggi, penguasa tertinggi daripada Mesir, yaitu Dewa Ra, itu dikalahkan, ditundukkan oleh Elohim daripada Israel. Lalu malaikat ke-6 yang akan ada kaitannya dengan Harmagedon, dia menumpahkan cawannya ke sungai Efrat. Lalu sungai Efrat kering. Tadi sungai ini sudah berubah menjadi darah. Sekarang sungai yang berubah menjadi darah itu kemudian menjadi kering. Ini menjadi persiapan raja-raja dari timur untuk datang menyerbu Israel. Lalu malaikat yang ketujuh, cawan ketujuh, dia menumpahkan ke angkasa sehingga terjadi kilat yang sedemikian mengerikan, serta gempa bumi yang dahsyat yang belum pernah terjadi, dan meruntuhkan kota-kota bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudaraku, kita baca dulu ayat ini bergantian 1, 2, 3 ya. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Bapak Ibu, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari yang besar, yaitu hari yang maha kuasa. Sama-sama. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Bapak Ibu Saudaraku, dalam berbagai pandangan teologi, bahwa perang Harmagedon ini adalah sesuatu peristiwa yang terjadi pra atau sebelum milenium 1000 tahun. Ada 2 perang besar yang akan terjadi di akhir zaman. Yang pertama adalah perang Harmagedon. Lalu yang kedua, setelah milenium terakhir, ada namanya perang Gog dan Magog. Nah, ini adalah perang dari keseluruhan sejarah dalam bumi dan manusia ini. Nah, kita akan fokus kepada perang yang pertama. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan lihat pengertian Harmagedon. Saya sudah ke tempat ini, beberapa kali saya ke tempat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Paling enaknya adalah ketika kita ada di Gunung Tabor, maka ketika kita menghadap gereja Transfigurasi, maka posisinya ada di sebelah kiri. Jika kita membelakangi gereja Transfigurasi, maka posisinya ada di sebelah kiri. Itu adalah lembah yang sangat luas, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan.
Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah namanya adalah Tel Megiddo. Apa itu tel? Gundukan dari kota-kota yang kuno, dibangun lagi di atasnya, dia bangun lagi di atasnya, sehingga ini adalah gundukan pondasi-pondasi kecil, Bapak Ibu Saudaraku, nggak layak disebut sebagai gunung. Nah, sebenarnya seperti itu. Nah, kita perhatikan Har Megiddo yang berarti gunung. Har itu gunung, Megiddo dalam kitab Wahyu disebut sebagai tempat di mana terjadi pertempuran besar pada akhir zaman antara yang kekuatan ilahi dan kekuatan jahat. Nah, kita lihat dalam pendekatan gematrianya, Bapak Ibu Saudaraku. Apa itu gematria? Adalah salah satu penafsiran dari para rabi, di mana setiap angka, setiap huruf di dalam angka bahasa Ibrani itu memiliki nilai numeriknya. Contohnya Alef itu nilainya 1, Bet nilainya 2, Gimel nilainya 3, dan seterusnya. Maka kalau kita perhatikan huruf Hei adalah huruf kelima daripada huruf Ibrani, maka Har, ini Har, maka Har Megiddo ini memiliki gematria ini 5, 243, 10, 4, dan 6. Nilai atau total gematria untuk Har Megiddo adalah 5 tambah 200 tambah 40 tambah 3 tambah 10 tambah 4 tambah 6 dengan total 268. Dalam beberapa tafsir, angka ini dikaitkan dengan konsep kehancuran, penghakiman, karena angka-angka dalam kitab suci seringkali memiliki konotasi simbol. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka kalau kita lihat ini dalam gematria Yunani, alfa itu adalah angka 1 ya. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Saudaraku, ini dalam gematria Yunani, maka total daripada gematria Yunani ini, kalau kita perhatikan untuk kata Armageddon adalah seperti ini, berjumlah 1004. Dalam numerologi Yunani, angka 1004 tidak terlalu umum, tapi kita akan membawa ini kepada pemahaman Rabi atau orang Yahudi. Bisa dipecah menjadi 10 dan 04. 10 itu adalah bicara tentang kesempurnaan ilahi. Kita melihat ada 10 hukum Taurat. Itu berbicara tentang kesempurnaan ilahi. Dan 4 itu adalah dunia materi. Angka 4 adalah angka bumi dalam pemahaman orang Israel, yang mungkin melambangkan antara pertempuran yang ilahi dan yang duniawi. Jadi kalau kita kaitkan di dalam gematria Yunani, ini berbicara pertempuran yang ilahi dengan yang sifatnya duniawi. Kalau kita lihat dalam gematria Ibrani tadi, ini berkaitan dengan konsep kehancuran dan penghakiman, bahwa Allah yang hakim yang adil itu akan menghakimi semua orang yang berdosa. Jadi kita melihat ada sebuah korelasi baik dari segi gematria Ibrani maupun gematria Yunani ini. Nah, pendekatan gematria terhadap Harmageddon menunjukkan bahwa dalam bahasa Ibrani nilai totalnya 268. Ada kaitan dengan penghakiman dan kehancuran. Sementara dalam bahasa Yunani, ini adalah simbolisme pertarungan antara tatanan ilahi dan duniawi. Jadi secara simbolis, Harmageddon bisa dimaknai sebagai titik klimaks dari konflik spiritual dalam sejarah manusia, di mana keadilan ilahi akan ditegakkan. Pendekatan gematria ini memberikan perspektif tambahan terhadap makna teologis Harmageddon di luar interpretasi tekstual biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, lagi-lagi nanti kita akan menemukan bahwa konsep Harmageddon ini adalah konsep tentang bahwa kejahatan akan dihakimi. Dan umat Tuhan yang ditekan akan mendapatkan kebebasan. Seperti itu. Jadi kalau di dalam perjanjian lama ada istilah yang namanya hari Tuhan. Ya, hari Tuhan atau Hayom. Hayom adalah konsep di mana itu adalah hari pembebasan bagi orang benar, bagi umat Tuhan. Hayom, hari Tuhan, adalah hari pembebasan, adalah hari pemulihan, adalah hari kemenangan, dan adalah hari pembalasan terhadap orang-orang yang menjolimi umat-umat Tuhan. Sementara bagi orang fasik,
Bagi orang kafir, hari Tuhan adalah hari malapetaka, adalah hari yang penuh dengan siksa, adalah hari penghukuman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, konsep Harmagedon itu sama dengan konsep Hayom, hari Tuhan di dalam konsep PR. Nah, kita lihat di sini peristiwa sejarah terkait dengan Megiddo. Maka kita lihat di lembah Megiddo yang terletak di Israel Utara adalah salah satu lokasi paling strategis dalam sejarah peradaban kuno. Karena posisinya penting di sepanjang rute perdagangan utama antara Mesir dan Mesopotamia. Jadi posisi Israel yang ada di dalam wilayah sabit subur, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita membayangkan peta dari Afrika menuju ke arah Eropa, mesti melewati Israel ini. Jadi ini adalah jalur sutra perdagangan pada masa dulu. Jadi memang ini sangat penting. Ada dua kekuatan. Bahkan kalau kita perhatikan di selatan itu ada kerajaan Mesir yang sangat besar. Sementara di arah utara menuju ke arah timur ada kerajaan Asyur di sana. Lalu kemudian turun lagi dari bawah kerajaan Asyur ada kerajaan Babel yang begitu hebat. Jadi boleh dikatakan bahkan di sana juga ada kerajaan Aram. Kalau kita perhatikan, Israel selalu ada di tengah titik konflik antara kerajaan-kerajaan yang besar ini. Kalau umpamanya Mesir berperang melawan Asyur, maka mereka tersepit di tengah. Maka di dalam situasi ini, ada sebuah godaan bagi orang Israel, Raja Israel, antara memihak kepada Asyur atau memihak kepada Mesir. Itu sebabnya sebenarnya Tuhan sengaja menempatkan orang Israel di tempat seperti ini, bukan tujuannya untuk menghancurkan dan menghimpit mereka, tetapi supaya mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita tarik sekarang ini, kalau engkau diizinkan ada di dalam titik masalah, engkau terjepit dari segala macam penjuru, maka hal yang perlu kita pelajari, belajar daripada kondisi strategisnya bangsa Israel, maka kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Karena orang yang bergantung kepada Tuhan, mereka akan melihat yang tidak mereka lihat. Mereka akan mengalami yang lebih daripada yang mereka bisa mereka lakukan dan kerjakan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat dari tahun mundur dari sekarang 3500 sebelum Masehi, maka ada pertempuran di Megiddo antara Firaun Tutmose melawan koalisi Raja Kanaan. Ini terjadi sekitar tahun 1457 sebelum Masehi. Nah, pihak bertempur adalah Mesir melawan koalisi Raja Kanaan dengan hasil kemenangan Mesir. Raja Tutmose berhasil mengamankan kekuasaan Mesir di Kanaan dan memperluas wilayahnya ke arah Levan. Seperti itu. Lalu kemudian kita maju lagi di Hakim-Hakim pasal 5 ayat 19. Raja-raja datang berperang. Pada waktu itu raja-raja Kanaan berperang dekat Tanah pada mata air di dekat Megiddo. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Bapak Ibu perhatikan di sini. Ini kita bisa lihat di dalam 5 ini, di mana Sisera yang dikalahkan oleh Barak dan Deborah pada masa itu. Pertempuran Megiddo pada tahun 609 sebelum Masehi, ya. Mesir melawan Yehuda. Pihak yang bertempur Mesir dipimpin Firaun Neko dan kerajaan Yehuda dipimpin oleh Yosia. Sebenarnya ya Firaun ini tidak bermaksud untuk melawan Yosia. Itu sebabnya dia mengutus utusan, kalau Bapak Ibu membaca di sini, supaya dia tidak melawan Neko. Tetapi Yosia ini menyamar sebagai prajurit biasa, lalu kemudian dia masuk ke medan pertempuran, lalu Firaun Neko ini menarik busurnya sembarangan dan dia panah. Kenalah si Yosia ini. Dari sini kita belajar bahwa di Megiddo ini bicara tentang peperangan-peperangan khususnya yang terkait dengan Israel. Dan mulai dari raja-raja, bahwa orang-orang fasik, orang-orang yang tidak taat kepada firman, khususnya Yosia, dia tidak taat kepada firman yang disampaikan oleh Firaun ini. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menyampaikan kehendaknya. Dan karena ketidaktaatannya, ini adalah kebinasaan bagi mereka yang tidak taat. Bapak Ibu Saudaraku, dosa adalah ketidaktaatan. Ini penting kita pahami.
Lalu kemudian di Zakaria pasal 12 ayat 9 sampai 12, Megido jadi tempat pemusnahan bangsa-bangsa yang tidak berkenan kepada Allah. Lalu kemudian tahun yang lebih update ya, lebih dekat. Pertempuran di lembah Megido tahun 1918 itu terjadi pada Perang Dunia I tahun ini tanggal 19 sampai 25 September. Di pihak yang berperang adalah sekutu di mana ada Inggris, Australia, India dan Prancis melawan kekaisaran Ottoman yang sudah cukup lama berkuasa di daerah ini. Kita mengenal istilah namanya perang salib, Bapak Ibu Saudaraku, itu berjilid-jilid cukup panjang dan terakhir itu di dalam kekuasaan Kaisar Ottoman. Hasilnya adalah kemenangan daripada pihak sekutu yang mengakhiri dominasi Ottoman di Palestina dan mempercepat pembubaran kekaisaran Ottoman setelah Perang Dunia Pertama. Kita tahu bahwa sejak abad-abad awal, sejak dari masanya Yesus, Israel sudah dijajah oleh bangsa Roma, Yunani. Bahkan pada abad yang ketiga, Kaisar Hadrian mengganti nama daripada Syria Yudea menjadi Syria Palestina. Terus itu bergulir sampai saat ini menjadi sebuah persoalan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat selanjutnya Megido dalam nubuat dan simbolisme. Dalam kitab Wahyu Perjanjian Baru, Armageddon berasal dari yang tadi saya katakan bahwa sebenarnya tidak ada gunung di sini. Ya, sebenarnya tidak ada gunung, yang ada justru lembah Megido ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lembah Megido telah menjadi medan perang sepanjang sejarah seperti yang tadi kita lihat dalam fakta-fakta sejarah. Karena memang letaknya strategis dan menjadi saksi berbagai perubahan kekuasaan di Timur Tengah. Kita akan lihat di sini. Ini Bapak Ibu Saudaraku, ini daerah yang luas. Tetapi sekali lagi, saya ingin supaya kita tidak melihat kitab Wahyu ini secara literal. Nanti di sini akan saya berikan bagaimana caranya kita memahami kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah termasuk golongan kitab apokaliptik, di mana di dalamnya tersebar luas tentang simbol-simbol. Dan salah satu ciri daripada kitab apokaliptik adalah di mana orang-orang mengalami tekanan, ada di dalam penderitaan yang besar. Dan kalau kita perhatikan, Yohanes menulis surat atau kitab Wahyu ini dari Pulau Patmos, di mana dia ditawan oleh Kaisar Domitian yang sangat membenci kekristenan pada saat itu. Bahkan ini dikaitkan dengan binatang juga, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengacu kepada tulisannya Yohanes, di mana dikatakan, dan angka bilangan itu adalah angka manusia dengan angka 666. 666. Angka 6 adalah angka manusia dalam gematria Yahudi, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saking kejamnya ini Domitian ini, maka kemudian dia dijuluki binatang. Bukan berarti dia binatang secara fisik, tetapi dia ini menggambarkan tentang sifat dan karakternya. Kita akan lihat di sini bagaimana kunci memahami kitab Wahyu. Yang pertama, kitab Wahyu adalah kitab yang penuh simbol, penglihatan dan penghakiman yang seringkali sulit dipahami. Namun dengan pendekatan yang benar, kita dapat memahami pesannya dengan lebih jelas. Berikut adalah beberapa kunci utama untuk mempelajari kitab Wahyu. Yang pertama, pahami konteks historis kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, yang terjadi pada tahun 95 sampai 96 Masehi, saat umat Kristen mengalami penganiayaan berat dari kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Domitian. Makna kitab ini ditulis untuk menguatkan orang percaya bahwa Tuhan tetap berdaulat meskipun ada penderitaan. Jadi kalau kita kaitkan tentang Harmageddon, pertempuran besar, bahwa sekejam apapun, sejahat apapun orang-orang terhadap orang percaya pada masa itu, ada saatnya nanti Tuhan akan memberikan kelepasan, kemenangan bagi mereka. Bapak Ibu Saudaraku, boleh dikatakan
Kondisi orang Israel pada masa ini persis seperti kondisi orang Kristen di Syria saat ini. Ada kurang lebih hampir 1.000 orang Kristen di Syria mengalami eksekusi dipenggal pada hari-hari ini. Kita perlu berdoa buat mereka. Nah, lalu yang kedua, menggunakan pendekatan yang tepat. Ada beberapa pendekatan utama untuk mendekati membaca kitab Wahyu. Yang pertama, pendekatan preteris. Apa itu preteris? Wahyu menggambarkan peristiwa yang terjadi pada abad pertama, misalnya kejatuhan Roma, sesuatu yang sudah terjadi pada saat itu. Lalu kemudian yang kedua, pendekatan historis, menggambarkan seluruh sejarah gereja dari zaman Yohanes hingga zaman sekarang. Ya, ini berbicara tentang fakta-fakta yang sudah terjadi juga. Jadi apa yang sudah terjadi di sana, kita bisa mengambil sebuah makna dari hal itu. Nah, contohnya Kaisar Domitian yang begitu kejam pada saat itu, ternyata dia tidak langgeng, Bapak Ibu Saudara. Kaisar Domitian itu dibunuh, ditikam oleh orang-orangnya, oleh pegawai-pegawainya, karena mereka sangat-sangat ketakutan. Jadi Tuhan bisa pakai siapapun untuk melepaskan kita dari beban, dari persoalan, daripada aniaya dan tekanan. Itu yang dalam pendekatan historis. Kita bisa melihat bahwa umat Tuhan, sekalipun mereka ditekan, tetapi umat Tuhan akan terus berjalan, berkembang. Karena apa? Ini bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Mulai dari sejak munculnya kekristenan bahkan dipersekusi oleh Paulus. Tetapi yang luar biasa, justru Paulus ditangkap oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Hal-hal seperti inilah yang terus harusnya bisa kita renungkan dalam sepanjang hidup kita, bahwa persoalan, masalah atau apapun dalam hidup kita, kita tidak perlu takut karena Tuhan tidak akan pernah lepas tangan. Bapak Ibu Saudaraku, dan pendekatan futuris ini menggambarkan peristiwa yang akan terjadi. Ini sifatnya nubuatan. Saya tidak panjang lebarkan karena kita ada 2 sesi. Minggu depan kita akan lebih awal untuk bisa menyelesaikan, menuntaskan ini. Nah, bahan ini bisa juga saya berikan kepada teman-teman nanti, dan Bapak Ibu bisa membacanya, memahaminya sebelum kita bertemu di minggu depan. Baik, saya cukupkan sampai di sini sesi pertama tentang Harmagedon. Satu hal yang kita kaitkan dengan Mesir tadi, bahwa di Mesir sepertinya Tuhan mengeraskan, kita membaca teks bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mengizinkan orang Israel pergi. Kata itu seharusnya kita lihat dalam teks aslinya dari kata hazak. Artinya ini juga terjadi di dalam kitab Wahyu nanti, bahwa begini, Tuhan menghargai namanya free will kita. Free will daripada, jadi bukan berarti Tuhan yang mendrive Firaun supaya Firaun bertindak jahat, bukan. Tetapi apa yang sudah ada di dalam niat hati Firaun, Tuhan berkata begini, ya sudah, kalau kamu begitu, ya sudah, silakan. Sama seperti di dalam kitab Wahyu, ada kata firman Tuhan yang berkata, yang jahat akan semakin jahat, tetapi orang benar akan semakin benar. Seperti itu. Jadi tentukan posisi kita. Kalaupun kau sedang mengalami masalah persoalan saat ini, yakin dan percaya, sebagaimana dari sisi preteris, sebagaimana dari sisi historis, bahwa umat Tuhan selalu mendapatkan kelepasan. Dan saya percaya setiap kita juga akan mendapatkan kelepasan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Meteraikan firman-Mu, dan di minggu depan kami akan kembali menikmati kebenaran firman-Mu. Lanjutan daripada pelajaran kami saat ini mengenai Harmagedon, supaya kami tahu dan bisa melihat apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang berdasarkan tuntunan daripada firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf tadi agak telat ya, karena ada miskomil. Iya, kita berharap minggu depan kita sama-sama belajar tentang hal ini. Saya nggak tahu kenapa waktu itu memang saya dapatnya ini di kereta, teman-teman. Tema ini saya juga, uniknya Tuhan itu ya seperti itu ya.
Ya, dia dengung di telinga saya sambil di kereta tuh biasanya baca renungan atau baca firman Tuhan. Jadi waktu itu saya kata-kata ini doang. Berarti habis itu saya kumpulin, saya tanya Tuhan, Bapak mau buka apa? Berapa sih? Ternyata saya tanya juga hambanya siapa, ya Tuhan kasih arahan saya, akhirnya terkoneksi. Ya puji Tuhan, saya nggak tahu, mungkin kalau bagi saya pribadi adalah ini persiapan. Teman-teman kalau merasakan bagaimana tanda-tanda akhir zaman dan peka lebih lagi melihat situasi dan kondisi di sekitarnya, boleh melihat bahwa kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi. Nggak ada waktu, karena Tuhan bilang tidak ada yang tahu, sama sekali tidak ada yang tahu. Tetapi seyogianya kita sebagai anak-anak Tuhan bisa berjaga-jaga dan siap sedia. Terima kasih teman-teman semuanya. Silakan persembahan boleh di itu supaya kita akan tutup dalam doa ya. Boleh? Itu aja. Kita angkat pujian Tuhan Raja Maha Besar sambil persiapan. Gak bisa deh, udah gak usah deh. Sepertinya udah Pak, gak usah deh. Udah selesai sepertinya. Kita bangkit berdiri. Sebelum kita menerima doa berkat, kita mau berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Bapa. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang kasih, Engkau Allah yang mulia. Kami kembalikan ibadah siang hari ini kepadamu Tuhan. Segala pujian, hormat bagimu, karena Engkau yang memiliki segala sesuatu. Engkau yang memiliki pelayanan ini Tuhan. Kepadamu lah segala sesuatunya. Dan hamba Tuhan menyerahkan anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah Kau sendiri Tuhan yang mempersiapkan kami lebih lagi menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, sehingga kami boleh diperlengkapi semakin hari lebih dan lebih lagi Bapa, memahami, dan ketika itu terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami boleh mengantisipasinya Tuhan. Bahkan kami boleh juga belajar tentang memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, season ini akan berlanjut di season yang minggu depan. Biarlah kami boleh kembali Tuhan dan sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur kami berikan tema ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami lebih lagi untuk Tuhan perlengkapi lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagimu. Kami akan kembali Tuhan ke rumah kami masing-masing ataupun ke kantor kami ya Bapak. Kami akan bekerja Tuhan. Sebelumnya kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Aminkan setiap perkataan ini jadilah dalam kehidupan kita. Ya mereka Adonai, ya vis mereka. Ya era Adonai panavelecha vihunecha. Yisra Adonai panavelecha viyashem lecha salom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia dan perkenanannya. Dan Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya ke atasmu dan memberikan engkau damai sejahtera, pemulihan, kesembuhan, dan juga kelepasan. Berkat dari Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tinggal tetap menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.